Di saat kita tidak di luar sholat, tidak di dalam sholat, kita pun harus menutup aurat kita. Ada lagi yang kedua adalah aurat ini, aurat nazar. Aurat nazar adalah aurat yang tidak boleh dipandang. Jadi beda. Kalau ada kewajiban menutup, ada larangan melihat. Ini adalah larangan melihat, tidak boleh dipandang. Haram bagi laki-laki melihat nanti wanita, haram bagi laki-laki melihat wanita yang bukan mahram sekujur tubuhnya, kecuali karena darurat atau karena hajat, keperluan. Jadi ini harus kita pahami. Jadi melihat perempuan kalau tidak ada hajat, haram. Hajat ini diantaranya untuk jual beli, belajar mengajar. Jual beli gini nggak kelihatan orangnya siapa. Tapi kalau nggak ada apa-apa, tiba-tiba kita mantengin tuh perempuan, oh itu sudah nggak boleh. Apa urusanmu? Kenapa dilarang? Karena itu akan mengarah kepada berpikiran yang tidak-tidak dan seterusnya, mengotori pikiran. Dan kalau semua orang menjaga pandangannya, niscaya yang ada adalah keindahan dalam hidup ini. Semakin indah yang ada di dalam rumah, keluarga, istri, pasangan, suami, dan semakin aman hati. Jadi laki-laki tidak boleh melihat wanita sekujur tubuhnya, kecuali tadi darurat, seorang dokter ingin mengobati, itu pun wilayah-wilayah tertentu nanti ada penjelasannya. Atau kita dalam keadaan belajar, kita belajar. Tapi kalau saya berubah menjadi mantengin perempuan begitu, lihat ini, oh hidungnya, oh matanya, ya haram. Tapi dalam irama belajar wajar. Nah ini ada hajat, ada keperluan. Baik, kemudian sebaliknya haram bagi wanita melihat laki-laki yang bukan mahram sekujur tubuhnya juga. Jangan seenaknya mentang-mentang. Kecuali laki-laki hajat seperti jual beli dan hajat belajar mengajar. Seperti belajar mengajar ya sebatasnya, cukupnya saja. Jadi kalau melihat ya sudah dijawab ya. Kecuali karena ada darurat, hal darurat, atau karena ada hajat. Seperti itu. Ini adalah nazar. Kita tidak boleh melihat. Tidak boleh melihat. Kemudian kita perlu menjelaskan sedikit perbedaan antara hajat dan darurat. Hajat adalah jika tidak terlaksana tidak akan membahayakan dan masih bisa digantikan dengan cara yang lain yang mewakilinya. Hajat jual beli ini ya biar mantep lah kalau kita jual beli melihat pembelinya. Takut ya. Kalau tidak melihat pun sebenarnya bisa. Seperti belajar begini tidak melihat bisa. Cuman dengan melihat bisa membantu untuk bisa lebih konsen dan lain sebagainya. Tapi hanya sebatas di saat belajar mengajar saja. Setelah itu selesai. Hajat, contoh hajat lagi, melihat wajah saat meminang atau transaksi jual beli atau belajar mengajar bukan suatu yang mendesak. Jual beli bisa tanpa melihat kok. Belajar mengajar bisa tanpa melihat. Kalaupun seseorang peminang tidak melihat sang wanita, masih bisa diwakilkan kepada saudarinya untuk melihatnya. Dan hal yang demikian itu tidaklah membahayakan bagi sang peminang. Cukup percaya dengan mata adik perempuannya. Dek, tolong lihat laki-laki itu apa, perempuan itu kayak apa. Kita nyuruh, kita ingin melihat seorang perempuan. Takut daripada saya kotor hati dan sebagainya, sudahlah. Saya masarkan pada adik saya, dek tolong lihat adik perempuan saya. Untuk melihat. Itu bisa saja kan cukup begitu. Cuma karena memang hajat ini ada, diizinkan dalam syariat, ya boleh kita meminang. Sebelum meminang kita melihat dulu, lihat orangnya kayak apa. Tidak. Darurat adalah jika sesuatu tersebut tidak diwujudkan akan membahayakan, bahkan bisa menjadi sebab hilangnya nyawa atau cacat anggota tubuh. Contoh, seorang dokter laki-laki misalnya,
diperbolehkan mengobati pasien perempuan dengan membuka auratnya dengan syarat sebagai berikut. Dokter laki-laki ternyata harus membuka aurat perempuan. Ini boleh, tapi dengan catatan dulu dong. Tidak ada lagi dokter perempuan misalnya. Dokter perempuan sudah tidak ada. Ini wilayah-wilayah aurat. Harus membuka antara pusat dengan lutut, apakah di pahanya dan lain sebagainya. Selagi tidak ada dokter perempuan, maka dokter laki-laki menjadi boleh. Itu darurat, karena untuk pengobatan. Kalau tidak diobati berbahaya. Jika yang diobati bagian wajah, maka tidak boleh melihat bagian leher. Karena tadi auratnya kan sekujur tubuh, apalagi antara pusat dengan lutut. Jadi kalau seorang dokter laki-laki harus mengobati perempuan, ya sebutuhnya saja. Dia melihat dagunya luka, ngobati dagu saja. Tak taunya matanya kemana-mana, lihat lehernya gimana, ngelihat dadanya bagaimana. Ini kurang ajar, sudah berlebihan. Jika yang diobati adalah bagian punggung, maka tidak boleh melihat bagian dada dan lainnya. Ya sudah, fokus ke situ, selesai. Kemudian ketiga syaratnya adalah jika tidak ditangani akan membahayakan kepada perempuan tersebut. Jika tidak segera ditangani akan infeksi, membahayakan, bisa menjadi sebab kematian. Seperti hilangnya nyawa atau cacatnya anggota tubuh. Jadi seperti itu. Nah, perlu ilmu ini diamalkan, artinya kita membatasi dari pandangan. Dan sesungguhnya nanti pada akhirnya termasuk di alam nyata ataupun di alam maya. Jangan mengentengkan. Nah, karena itu semua merusak hati. Catatan, dalam keadaan darurat, aurat yang boleh dilihat tidak ada batasannya. Artinya bagian manapun saja dari anggota tubuh. Artinya ini, dalam keadaan darurat, aurat yang boleh dilihat tidak ada batasannya. Kalau dalam keadaan darurat, aurat menjadi boleh dilihat itu bukan saja aurat yang aurat kecil atau aurat besar. Mohon maaf, aurat besar itu adalah lubang depan, lubang belakang. Biarpun dokter laki-laki menjadi boleh melihat, mohon maaf, wilayah perempuan aurat besar, kalau memang daruratnya apa? Ada kelahiran, sementara sudah nggak ada lagi bidan, nggak ada dokter perempuan, harus ditangani laki-laki. Kalau tidak, bayinya mati atau orang meninggal, maka mau tidak mau seorang dokter laki-laki ikut. Maka ini darurat. Kalau darurat sudah nggak ada batasnya. Yang ada batasnya adalah cara melihatnya. Ya, cara melihatnya saja. Bahkan cara melihatnya nggak boleh biarpun kepada yang lebih ringan. Contoh, seorang dokter laki-laki dalam keadaan darurat, sudah nggak ada dokter perempuan, nggak ada bidan, ini perempuan harus bantu kelahirannya, menyambut bayi, hanya boleh lihat wilayah itu saja, ngelihat dadanya nggak boleh. Ngapain urusan ke dada? Biarpun dada dengan urat besar sangat jauh, lebih berat auratnya, aurat besarnya, mohon maaf, jalan kelahiran. Tapi hanya fokus itu saja, nggak boleh lihat oh dadanya, oh lehernya, nggak boleh lagi. Sebetulnya hal semacam ini bukan pengekangan, akan tapi justru demi kebaikan untuk semuanya. Wanitanya pun nyaman, karena wanita terhormat, tidak direndahkan oleh kaum pria dengan pandangannya, biarpun alasan hajat ataupun darurat. Ini sebenarnya pendidikan. Bukan, kok ribet banget. Kok ribet banget? Mungkin ada seorang laki-laki berkata, gitu aja kok nggak boleh. Ya, Anda kan punya istri. Istrimu kan juga tidak boleh dilihat oleh laki-laki kalau Anda punya laki-laki yang punya cemburu. Kalau Anda punya cemburu, nggak mau dong istri auratnya dilihat oleh orang. Sama, kalau gitu kamu jangan melihat, kan begitu. Sederhana. Hanya sebagian orang menganggap hal itu menjadi mempersulit. Oh tidak, justru mempermudah. Seorang perempuan menjadi nyaman, laki-lakinya terhormat, tidak akan meremehkan dengan pandangannya. Ini semakin indah dalam hidup kalau seandainya semua orang menjaga rambu-rambu yang telah ditetapkan di dalam Islam.
Kemudian catatan, dalam keadaan darurat ini, maksudnya wilayah manapun boleh dilihat, biarpun wilayah yang sangat pribadi bagi wanita, jalan bayi, jalan kelahiran misalnya, karena darurat tadi, hanya saja melihatnya saja yang ada batasnya itu secukupnya saja. Dalam keadaan hajat beda, hajat bukan darurat. Kalau dalam keadaan hajat ada batas dalam dua hal, yaitu sebagai berikut. Kalau hajat, beda antara hajat dengan darurat. Kalau darurat, darurat. Hajat perlu kayak begini, ini hajat. Yang dilihat ada batasannya, itu wajah dan kedua telapak tangan untuk hajat. Dalam keadaan hajat, tidak diperkenankan untuk melihat selain wajah dan telapak tangan. Selain daripada itu, seperti betis, perut, paha, dan kemaluan, hanya boleh dilihat dalam keadaan darurat. B. Cara melihat ada batasnya, itu boleh melihat hanya sebatas waktu sekedar secukupnya. Artinya, kalau Anda di dalam seorang dokter dalam keadaan atau Anda dalam keadaan hajat begini, ini kan hajat. Jual beli hajat. Itu seperlunya. Kalau Anda perlu melihat pembelinya cukup 5 detik, ya 5 detik. Nggak boleh Anda tambah sampai setengah jam. Anda sudah menikmati, memperhatikan alisnya, memperhatikan bibirnya, memperhatikan hidungnya. Sama dalam belajar begini, sepintas saja melihat. Tapi kalau sudah berubah nanti mencari-cari, wah mana yang ini, mana ini sudah berubah. Sudah kotor hatinya. Contoh seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan, ia boleh melihat wajah dan kedua telapak tangannya karena hajat, tapi hanya secukupnya untuk mengetahui kadar kecantikan wajahnya saja. Gambarannya memang cukup saja seperti itu. Selihat selesai. Karena menilai cantik itu kan cukup melihat, nggak usah pakai detailnya berapa senti hidungnya, nggak seperti itu. Baik, sampai di sini saja. Intinya bahwasanya ternyata ada beberapa pendidikan di dalam Islam itu untuk menjadikan nyaman hidup ini. Laki-lakinya laki-laki berwibawa, matanya bukan mata jelalatan. Dan untuk apa juga? Rendah, Anda pun bisa membedakan kok laki-laki itu terhormat dan tidak. Anda hakikat ya, terserah apakah kita yang melanggar atau tidak. Contoh, Anda melihat dua laki-laki. Laki-laki itu kalau berbicara dengan Anda itu selalu menjaga matanya, mungkin menghindar dari memandang. Yang satu Masya Allah sambil gini. Kalau Anda laki-laki perempuan mulia, Anda perempuan standar deh, biasalah, nggak kelas mulia-mulia amat. Anda merasa tertarik dengan mana? Yang tidak memandang. Karena itu akhlak. Akhlak yang mulia. Bisa kok kita. Biarpun mohon maaf, kita harus berbicara di pasar, di toko, atau dimanapun, berbicara dengan orang yang tidak menutup auratnya, rambutnya terurai. Kita bisa berbicara, jual beli tanpa melihat dia kok. Kita bisa mengalihkan pandangan, bisa melihat ke barangnya terus-menerus, kan bisa saja. Kita fokus kepada kain yang kita beli dan seterusnya. Maka pandai-pandailah menghindar daripada melihat aurat. Itu kemuliaan di mata kita, dan itu diperintahkan dalam Al-Quran. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang beriman untuk menjaga matanya agar tidak melihat wanita laki-laki. Jangan lihat wanita kecuali ada hajat atau darurat tadi. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada wanita untuk menjaga matanya, menutup matanya. Jangan seolah-olah laki-laki saja yang tidak boleh melihat perempuan. Perempuan juga sama. Sebab ini juga membahayakan, mohon maaf. Alangkah banyaknya perempuan terperosok gara-gara memperhatikan laki-laki, sehingga mengatakan suamiku tidak seperti itu, suamiku jauh. Akhirnya tidak menghargai pasangannya lagi. Itu saja insyaallah. Kita lanjutkan pada hikamnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala ya. Mari kita jaga mata kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kepleset mata kita melihat yang haram, tinggal kita mohon ampun dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Siapa yang tidak pernah berusaha dari bangsa manusia ini? Cuman selagi kita ingin berusaha belajar berakhlak mulia, menjaga pandangan kita, itu kan sebuah kemuliaan. Ayo kita ajari anak-anak kita, ajari keluarga kita, ajari untuk menutup auratnya, ajari untuk tidak melihat aurat. Luar biasa orang-orang mulia. Setelah Anda